Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Horusa Sabila Insyira dengan NIM 220205205. Saya Nurul Fadilah ini dengan NIM 2202052209. Saya Mesaryani dengan NIM 2202052207. Kami di sini akan menampilkan video wawancara kami kepada salah satu tenaga medis mengenai paradigma, etika, prinsip, serta nilai ilmu kesehatan dalam ajaran Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin sebelumnya kami mau bertanya nih, tapi sebelum itu Ibu boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, jadi nama saya Tika Suryani. Kebetulan saya seorang dokter lulusan dari Universitas Andalas tahun 2019. Nah, jadi saat ini itu saya bekerja di Puskesmas Sedinginan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Nah, sebelumnya itu saya pernah juga bekerja di beberapa rumah sakit dan juga klinik dan beberapa praktek dokter. Izin Ibu, di sini kami akan melakukan wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Nah, jadi ada satu pertanyaan, bagaimana Ibu itu memastikan bahwa semua pasien diperlakukan dengan adil dan setara dalam pelayanan kesehatan yang Ibu berikan? Ya, baik. Jadi saya dalam melakukan pelayanan ke pasien itu selalu menerapkan prinsip etika Islam gitu. Kenapa? Karena di sini supaya pasien itu mendapatkan pelayanan yang setara dan adil. Nah, biasanya itu dalam melakukan pelayanan saya selalu tidak pernah untuk membanding-bandingkan antara status sosial ekonomi ataupun ras dan agama. Jadi dari situ kita bisa untuk memberikan pelayanan yang adil bagi pasien-pasien itu, baik itu waktu, perhatian, dan pelayanan itu sendiri. Izin bertanya Ibu, bagaimana menurut Ibu jika seandainya ada seorang tenaga kesehatan melanggar prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugasnya? Baik, jadi dalam Islam sendiri itu prinsip-prinsip etika itu sangat penting, baik untuk semua tenaga medis termasuk dokter itu sendiri dalam menjalankan profesinya. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran prinsip-prinsip etika dalam melakukan tugasnya atau melakukan Suatu pelayanan gitu. Nah itu maka bisa berakibat buruk baik itu bagi pasien itu sendiri ataupun bagi dokternya. Nah, selain itu juga kalau seandainya terjadi pelanggaran prinsip-prinsip etika ini bisa mengundang murkanya Allah dan juga mengundang dosa. Nah, jadi sangat penting bagi tenaga medis, baik itu dokter ataupun tenaga medis yang lain untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika itu. Kayak sumpah dokter, sumpah apa gitu? Iya, Berhubungan kan? berhubungan dengan sumpah dokter dalam menjalankan profesinya. Jadi kayak nggak ada malah praktek gitu kan Bu? Ya, Terima kasih Ibu. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa nih pandangan Ibu sebagai seorang dokter tentang penggunaan metode pengobatan tradisional dan modern dalam ajaran Islam? jadi kalau dalam Islam sendiri segala bentuk pengobatan baik itu tradisional maupun modern selagi tidak melanggar prinsip-prinsip etika Islam itu semuanya bisa diterima. Nah, untuk pengobatan tradisional sendiri yang mengarah ke Islam itu kan banyak sekali. Salah satunya adalah Beckham. Beckham sendiri itu kan sampai saat ini itu bisa kita rasakan manfaatnya, banyak sekali manfaatnya gitu kan. Nah, untuk pengobatan yang modern itu saat ini tuh semakin membantu lagi untuk para tenaga medis maupun dokter untuk bisa mengetahui berbagai penyakit dari pasien itu sendiri. Nah, jadi pengobatan tradisional dan pengobatan
modern ini bisa saling melengkapi sebenarnya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi pasien-pasien itu sendiri. Nah, jadi menurut Ibu nih, kan tadi pengobatan tradisional itu kan ada bekam kan. Nah, menurut Ibu sampai sekarang masih sering digunakan nggak di zaman sekarang? Kalau untuk pengobatan bekam sampai saat ini sebenarnya masih banyak sekali yang menggunakannya. Tapi biasanya yang paling sering itu bukan di puskesmas atau di rumah sakit, tapi biasanya di klinik-klinik. Ya, baik. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Paradigma ilmu kesehatan dalam ajaran Islam. 1. Holistik dan integratif. Islam melihat kesehatan sebagai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Kesejahteraan fisik tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan mental dan spiritual. Yang kedua, ada pencegahan dan promosi kesehatan. Fokus utamanya pada pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat, kebersihan, dan pola makan yang seimbang. Pencegahan bisa dianggap lebih baik daripada pengobatan. Dan yang ketiga, ada peran ilmu pengetahuan. Islam akan mendorong pencarian ilmu dan penerapan pengetahuan medis modern untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi penyakit. Ada penghargaan besar terhadap ilmu dan teknologi medis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Etika medis dalam Islam. Yang pertama ada non-maleficence, tidak membahayakan. Prinsip dasar dalam etika medis Islam adalah untuk tidak membahayakan pasiennya. Setiap tindakan medis harus mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan pasien. Kedua, ada beneficence. Berbuat baik. Setiap intervensi medis harus bertujuan untuk memberikan manfaat terbesar bagi pasien. Dokter dan tenaga medis harus bekerja untuk kesejahteraan pasien dengan memberikan perawatan yang terbaik. Ketiga, keadilan. Etika medis Islam menuntut keadilan dalam pelayanan kesehatan. Ini berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial, atau jenis kelamin dalam pemberian layanan kesehatan. Dan yang keempat ada otonomi pasien. Pasien memiliki hak untuk membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan mereka sendiri. Informed consent atau persetujuan yang diberikan dengan informasi yang lengkap sangatlah penting. Prinsip ilmu kesehatan dalam ajaran Islam. 1. Kebersihan atau taharah. Kebersihan adalah setengah dari iman dalam Islam. Praktik kebersihan pribadi dan lingkungan merupakan bagian penting dari pencegahan penyakit. 2. Keseimbangan atau mizan. Menjaga keseimbangan dalam pola makan, tidur, dan aktivitas fisik adalah kunci untuk kesehatan yang baik. 3. Gaya hidup sehat. Anjuran untuk berolahraga, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan yang merusak seperti alkohol dan narkoba. 4. Doa dan pengobatan. Pengobatan tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga spiritual. Doa dan ruqyah adalah bagian penting dari proses penyembuhan. 5. Makanan halal dan thayyib. Makanan harus bersih atau diperbolehkan dan thayyib atau yang bisa dimaksud baik, bersih, dan bergizi. Ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Kesimpulan, paradigma, etika, prinsip, dan nilai-nilai dalam ilmu kesehatan menurut ajaran Islam mengajarkan pendekatan yang holistik, adil, dan penuh kasih sayang. Islam mengintegrasikan dimensi fisik, mental, dan spiritual dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh dengan menekankan pencegahan, kebersihan, keseimbangan, dan peran penting ilmu pengetahuan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan.